Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 2. Dibuat dengan menggunakan identitas ibu kalian. Dean membalikkan pandangan tajam ke arah Elsa. Bahkan, Vera anak buah saya, menemukan transfer dana dari rekening pribadi atas nama Elsa Wulandari ke rekening Silvana Diandra, yang kebetulan, teman satu angkatan kuliah Elsa sekaligus sahabatnya ketika mereka 23. Sering ke klub malam bersama. Dean mengangkat bahunya ringan, lalu kembali berkata, jejak digital itu tidak pernah bohong. Semua yang hadir di ruangan itu membisu. Seolah suara dunia luar lenyap, yang tersisa hanya getaran ketegangan yang mengiris-iris udara. Elsa jatuh terduduk di lantai, menangis semakin keras. Tante Wati pun tampak lemas, menutup mulutnya sendiri, tak sanggup berkata apa-apa. Sedangkan Jenderal hanya berdiri di tempatnya, menatap layar itu dengan mata yang kosong, seolah seluruh keyakinannya baru saja hancur dalam sekejap. Namun, keheningan itu tak berlangsung lama. Salah satu paman dari pihak keluarga Jenderal, pria bertubuh tegap dengan suara lantang sontak berdiri dari kursinya, menunjuk Elsa dengan mata membelalak marah. Tak tahu malu kau, Elsa. Tega kau korbankan ibumu sendiri demi kebusukanmu. Apa yang ada di pikiranmu? Hah? Suara itu menggema memenuhi ruangan. Beberapa anggota keluarga lain yang sedari tadi diam, kini mulai berbisik-bisik penuh kegeraman. Elsa tersentak, tubuhnya tergugu di tempat, wajahnya memucat. Dia mencoba membuka mulutnya untuk membela diri, tetapi suaranya tercekat oleh rasa malu dan takut. Sementara Jenderal, yang sejak tadi berusaha keras menahan amarahnya, akhirnya bersuara dengan menelan rasa kecewanya. Aku sudah salah menilaimu, Dek, ucap Jenderal pelan namun menusuk, matanya memandang Elsa seakan melihat orang asing. Pantas saja kamu bisa dengan enteng menyebut nama Zainal waktu itu. Ternyata kamu dalangnya. Elsa menggeleng cepat, air mata membasahi wajahnya. Tidak, Kak, bukan aku. Aku hanya. Namun Jenderal refleks mengangkat tangannya, menyuruh Elsa berhenti bicara. Kalau begitu, lanjutnya tajam, biarlah kamu yang menggantikan ibu di penjara. Ibu tidak bersalah. Suasana restoran makin mencekam. Tante Wati nyaris pingsan, harus berpegangan pada sandaran kursi. Sementara Elsa sontak jatuh berlutut di kaki Jenderal, memeluk erat betis kakaknya sambil menangis terseduh. Kak, kumohon, percaya sama aku gak ada niat melakukan itu. Semua itu, murni, karena aku gak mau ibu kenapa-kenapa. Suara Elsa nyaris tak terdengar, tenggelam dalam isakannya yang memilukan. Namun dia berusaha melanjutkan, meksi kakaknya tampak enggan mendengar. Saat itu, aku cuma mau menyelamatkan ibu. Serunya putus asa. Bukan aku yang salah, tapi ibu. Elsa. Sentak Jenderal, matanya berkilat amarah. Dia menunjuk wajah adiknya yang telah memerah dan bersimbah air mata. Kamu masih bersembunyi dari kesalahanmu dengan melempar nama ibu. Mana hatimu, Elsa? Astaghfirullahalazim. Elsa menggeleng cepat sambil mengusap air matanya yang tak kunjung berhenti. Tidak, Kak. Aku tidak sedang melindungi diriku sendiri. Ya, aku akui, aku salah, tapi semua aku lakukan demi menyelamatkan ibu. Sejenak Elsa menarik napas dalam-dalam, dan diembuskan dengan cepat, lalu menelan air liurnya agar suaranya tidak tercekat. Saat itu, ibu masuk ke kamarku dengan gemetar ketakutan. Aku tanya, ibu gak mau jawab, aku sampai paksa sampai akhirnya ibu bercerita jika ibu baru saja mendatangi kamar Bu Herlina. Ibu mengatakan jika Kak Alea masuk penjara, karena telah membunuh. Ternyata dampaknya, Bu Herlina drop sampai kejang-kejang, Kak. 24. Semua orang menegang, bahkan Azarin dan Dean terperangah di tempat.
Tak menyangka dengan apa yang mereka barusan dengar. Itu yang bikin Bu Herlina drop. Ibu panik, Kak. Ibu takut dimasukkan ke penjara juga. Elsa kembali bersuara sambil memegang kaki jenderal. Ibu minta bantuan untuk menenangkan Bu Herlina. Itu sebabnya aku suruh temanku datang, dan berikan obat penenang. Elsa kembali terisak keras. Aku cuma mau bantu ibu. Tapi akhirnya keterusan, karena makin kesini, aku makin takut Bu Herlina ingat semuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu obat itu? Tanya jenderal dengan ekspresi syok, dan tak menyangka. Dari temanku, Kak, dia juga minta sama temannya yang biasa suplai obat-obatan keras. Jelas Elsa diiringi isak tangis yang makin tergugu ketakutan. Dan, Zaina. Jenderal kembali bertanya dengan nada syok. Kamu kenal dia? Aku gak begitu kenal, Kak. Tapi setelah ibu tidak sengaja mendengar sosok Zaina di luar rumah sakit di mana anak buah Din memarahinya, dan akhirnya aku berpikir untuk memperalat dia, karena katanya dia ingin masuk ke dalam keluarga Bu Herlina. Dia juga dendam, karena tidak pernah merasakan keadilan sejak dia lahir. Itu yang Zaina katakan, Kak. Jelasnya sambil terisak pelan. Jenderal menahan napasnya sambil memejamkan mata. Di saat dia masih ingin berjuang mendapatkan kembali Azarin, ternyata ibu dan adiknya justru kompak menyakiti keluarga Azarin. Jenderal tertawa miris, betapa bodohnya dia, yang tak menyadari itu. Dia hanya fokus dengan Alea saja agar bisa membuat Azarin kembali. Nyatanya, ibu dan adiknya justru sedang menggali bom bunuh diri. Sementara itu, Azarin hampir saja jatuh pingsan, jika Din tak segera menahan pundak istrinya. Sayang, bisik Din panik. Kita pulang sekarang. Tak ada jawaban, mata Azarin tampak kosong. 25. Azarin mengatupkan kedua tangannya di depan dada, suaranya lirih, nyaris tenggelam di antara getaran isaknya. Bawa dia ke kantor polisi, Mas. Matanya yang berkaca-kaca menatap Din penuh luka. Aku gak rela dia berkeliaran setelah semua yang dia lakukan pada Uni. Kalimat itu menggetarkan udara. Elsa, yang masih terpuruk di lantai, refleks menoleh dengan mata membelalak ketakutan. Jangan, Kak Azarin. Kumohon. Jangan. Dia menjerit histeris, berusaha bangkit, lalu setengah berlari ke arah Azarin. Namun Azarin, yang terkejut, segera bersembunyi di belakang Din, tubuhnya gemetar hebat. Din pun, langsung bergerak, menahan Azarin dengan satu tangan, tubuhnya berdiri tegak, menjadi tameng kokoh yang tak tergoyahkan. Elsa menggapai-gapai, mencoba menerobos, tangannya nyaris menyentuh Din. Tetapi pria itu refleks mundur, wajahnya datar tanpa belas kasihan, seolah Elsa hanyalah angin lalu. Kumohon, jangan serahkan aku ke polisi, Kak, aku mohon. Elsa merintih, suaranya pecah, lalu berusaha menjatuhkan dirinya di depan Din, berniat memeluk kaki lelaki itu. Namun Din menghindar lagi. Sorot matanya mengisyaratkan tak ada lagi simpati yang tersisa. Kalian semua mau lihat aku di penjara, ya? Elsa menangis, memandang ke sekeliling, mencari tatapan belas kasihan. Tante, Om, Kakak, tolong aku. Namun yang dia dapatkan hanya wajah-wajah keras, penuh kekecewaan dan amarah. Tak ada satupun yang bergerak mendekat. Tak ada satupun yang mengulurkan tangan. Restoran itu terasa sesak. Udara menjadi berat, menyesakkan dada. Din menghela napas pelan, menunduk sebentar ke arah Elsa yang meratap pilu di lantai, lalu menatap jenderal dengan dingin. Ini bukan lagi urusan keluarga, katanya datar. Ini urusan hukum. Biar hukum yang berbicara. Tak ada ampun. Tak ada ruang untuk kompromi. Elsa hanya bisa meraung putus asa,
sementara para pelayan kafe, yang sedari tadi menahan diri di sudut, mulai bergerak perlahan, menutup rapat seluruh pintu dan jendela, mengikuti instruksi diam-diam dari Din sebelumnya. Tak ada jalan keluar. 26. Sementara Azarin menggenggam tangan Din erat-erat, menahan air matanya jatuh, berjuang sekuat tenaga untuk berdiri tegar di atas luka yang menganga. "Aku hanya menyelamatkan ibu," teriak Elsa lagi, dengan histeris. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Dia memukul dadanya keras-keras, menahan perih yang meledak tanpa arah. "Tapi kenapa tidak ada satupun dari kalian yang punya sedikit saja simpati untuk aku?" Tangisnya pecah, jatuh berderai-derai seperti hujan badai. Azarin, yang sejak awal hanya berdiri di sisi Din, kini akhirnya melangkah maju. Matanya tajam, namun tetap mengalirkan ketenangan yang memilukan. Dia menunduk, lalu bersimpuh perlahan di hadapan Elsa, menyamakan tinggi mereka, agar tidak ada kesan merendahkan. Dengan suara bergetar, Azarin berbicara, "Menyelamatkan ibumu, dengan mengorbankan ibuku." Napasnya berat, namun tetap terkontrol. "Apa salah ibuku kepadamu, Elsa? Kepada keluargamu?" Suara Azarin mengoyak kesunyian, begitu dalam hingga menusuk sanubari. Elsa hanya bisa terisak, menunduk dalam ketakutan, tubuhnya gemetar. Namun, sudut matanya mencoba melirik ke arah Din yang tengah sibuk di sudut ruangan, tampak mengangkat telepon, entah berbicara dengan siapa. Tetapi cukup membuatnya semakin ketakutan. Azarin tak peduli. Dia mengulurkan tangannya, mencengkeram lembut namun tegas pundak Elsa. "Apa saat kamu tinggal di rumah kami, ibuku pernah memperlakukanmu buruk?" Azarin bertanya lirih, tetapi menghantam keras. "Saat kamu hamil, bukankah kami tetap membukakan pintu? Memberimu tempat berteduh, walau hanya satu malam? Bukankah ibu masih mau menolong, tanpa pernah meminta balasan apapun?" Seketika, ruang itu terasa makin sesak. Semua orang diam membisu. Tak ada satupun berani bernapas terlalu keras. Sementara, air mata Elsa semakin deras, tetapi dia tetap bisu, hanya bisa menangis seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Azarin menarik napas panjang, lalu melanjutkan, kali ini suaranya lebih berat, lebih dalam. "Bahkan kakakmu sendiri terluka dan dibuang oleh ibumu, siapa yang membantunya? Siapa yang masih dengan bodohnya menghubungi tenaga medis, berharap menyelamatkan nyawanya?" Azarin bertanya dengan nada getir. "Ibu saya." Dia menelan ludah, menahan gemuruh di dadanya. "Lalu kenapa kalian membalas semua itu dengan menghancurkan dia?" Suara Azarin pecah, tak ada air mata, hanya luka yang terasa nyata dalam setiap kata. Mata Azarin memerah, namun dia tetap tegak, tidak membiarkan emosinya meledak liar. "Apa kalian tahu?" lanjutnya, suara mulai tercekat. "Apa yang kalian lakukan sudah merenggut sebagian dari jiwa ibuku." Azarin memejamkan mata sejenak, menarik nalas dalam-dalam untuk menahan isakan yang nyaris lolos. "Ibuku sekarang kehilangan memorinya, kehilangan dirinya sendiri. Obat keras yang kalian suplai itu merusak tubuhnya, membakar kenangan, menghancurkan semua yang tersisa darinya." 27. Elsa semakin gemetar, bahkan tak ada satupun yang membuka suara untuk membelanya. "Kamu memohon belas kasih untuk dirimu sendiri." Suara Azarin kini nyaris berbisik, namun justru terasa lebih mengerikan. "Tapi pernahkah kamu, sedetik saja, memikirkan belas kasih untuk kami?" Semua yang ada di ruangan itu diam. Jenderal, Tantowati, para paman, semua tertunduk, tak berani membalas. Yang terdengar hanyalah isak tangis Elsa, dan detak jantung yang terasa makin keras di telinga masing-masing. Din, yang masih berdiri kokoh di belakang Azarin, menatap istrinya dengan sorot yang penuh kebanggaan dan kesedihan bercampur. Sementara itu,
Tubuh Elsa semakin bergetar hebat, wajahnya penuh air mata yang tak kunjung berhenti. Dengan suara parau dia akhirnya membuka suara, seperti seseorang yang mencoba berenang di dalam lumpur berat. Aku tidak bermaksud jahat. Suaranya tercekat, hampir tidak terdengar. Aku hanya ingin membantu ibu, aku terpaksa, aku tidak tahu obat itu seburuk itu, aku hanya ingin semuanya selesai. Tangannya meremas-remas pakaiannya sendiri, seakan mencari pegangan untuk bertahan. Dia melirik Azarin dengan mata memelas, suara Elsa semakin memohon. Kumohon, Kak Asa, aku bukan monster, aku hanya terjebak. Tangisnya semakin pecah, memohon ampunan yang tak terucap. Namun, Azarin tetap tak menunjukkan belas kasih yang semula dia tunjukkan ketika Jenderal dan Tantowati berlut di depannya. Mata perempuan itu membara, bukan karena benci, melainkan karena keadilan yang sudah terlalu lama diinjak-injak. Terjebak. Azarin mengulang perlahan, seolah mencicipi pahit kata itu. Dia mendekat sedikit, hingga Elsa bisa merasakan tekanan dari tatapannya yang membakar. Kamu tahu apa artinya terjebak, Elsa? Lanjut Azarin, suaranya naik satu tingkat, namun tetap terkendali. Terjebak adalah ketika kamu tidak punya pilihan. Tapi kamu memilih. Azarin menahan napas sejenak, matanya menatap Elsa tanpa berkedip. Kamu memilih untuk membeli obat itu. Kamu memilih untuk menyuap orang. Kamu memilih untuk membungkam kebenaran. Setiap kata itu menghantam Elsa tanpa ampun. Kamu sadar penuh atas apa yang kamu lakukan, tapi kamu bungkus semua itu dengan dalih demi ibu. Kalau benar kamu menyayangi ibumu, seharusnya kamu membawanya ke jalan yang benar, bukan menenggelamkan dia lebih dalam lagi ke jurang dosa. Elsa menangis tergugu, tubuhnya gemetar tanpa kendali. Jangan mengemis belas kasihan atas luka yang kamu ciptakan sendiri, Elsa, ujarnya dengan penuh ketegasan. Kamu bilang kamu bukan monster. Monster yang paling berbahaya adalah mereka yang membungkus kejahatannya dengan air mata. 28. Elsa hanya diam, tanpa bisa membalas lagi. Dia tergugu dengan gemetar. Namun, suara lain tiba-tiba terdengar ikut menimpali. Sudahlah, Elsa, ujar Tantowati dengan nada tajam penuh sindiran. Memohon pun percuma. Orang-orang seperti mereka tidak akan pernah punya belas kasihan. Suasana seketika berubah. Semua mata kini menoleh pada wanita parubaya itu, wanita yang dulu tak segan menginjak harga diri Azarin tanpa ragu. Azarin mendongakkan kepalanya, tatapannya tajam menusuk. Perlahan dia berdiri, setiap gerakannya menggetarkan atmosfer di ruangan itu. Tanpa tergesa, dia melangkah mendekat ke arah Tantowati. Sayang. Din mencoba melangkah, untuk mencegah istrinya, tetapi Azarin mengangkat satu tangannya dengan cepat, membuat langkah Din terhenti. Pandangannya pun, tampak penuh antisipasi. Begitu jarak mereka hanya tinggal satu langkah, Azarin menatap lurus ke dalam mata wanita itu. Tatapan tajam Azarin tak pernah berubah sejak dulu ketika harga dirinya diinjak. Apa Anda pikir saya menikmati ini? Suara Azarin rendah, tetapi bergetar membawa kekuatan. Tantowati sedikit mundur, kakinya goyah menahan tekanan dari hanya sebuah tatapan. Kalau saya mau membalas, saya sudah bisa melakukannya sejak dulu, saat harga diri saya diinjak di depan keluarga. Lanjut Azarin, suaranya kini mengeras, tak memberi ruang bantahan. Tapi saya diam, bertahan, mencoba tetap mempercayai kebaikan dalam diri kalian. Azarin mengangkat dagunya sedikit, membiarkan kata-katanya menghantam tepat ke dalam dada mereka yang menatap. Kalian menginjak harga diriku. Kalian mempermainkan keluargaku. Kalian hancurkan hidupku berkali-kali tanpa pernah sedikit pun merasa bersalah. Dia mendekat lebih lagi, hingga Tantowati hampir menahan napas.
Saya berdiri di sini, bukan untuk membalas, tapi untuk mempertahankan yang tersisa dari harga diriku, dan ibuku yang sudah kalian hancurkan. Azarin berhenti sejenak, lalu berkata, nadanya kini lebih dingin. Jadi jangan pernah, sekalipun, mengira bahwa saya tidak punya belas kasihan. Dia tersenyum miring di balik cadarnya. Belas kasihku sudah hilang sejak lama, bersama dengan penghinaan yang kalian lemparkan. Semua orang terdiam. Yang terdengar hanya embusan napas berat. Bahkan Elsa, yang sebelumnya meronta, kini hanya bisa tertunduk membeku. Din di belakang Azarin menatapnya dengan campuran kekaguman dan kepiluan, membiarkan istrinya mengukir keadilan dengan suaranya sendiri. Azarin lalu berbalik perlahan, kembali ke sisi Din, meninggalkan Tantowati yang hanya bisa membeku.